Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bisanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Yang terhormat Bapak-bapak di mana saja berada yang mendengar suara kami ini, kami mengucapkan alhamdulillah, syukurillah, segala puji bagi Allah dan bersyukur kepada Allah yang nikmat Allah tidak bisa dihitung. Alhamdulillah tidak terasa kita memasuki tahun baru 2025. Tidak terasa jalannya. Berarti semakin bertambah usia kita. Maka agama suruh menghitung. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab di yaumil jazaa. Jadi kehidupan panjang umur itu bukan buat hura-hura. Seperti anak-anak yang tidak tahu aturan. Ya bolehlah, tetapi kan menurut aturan agama. Namun apa daya, karena situasi kondisi budaya luar yang memasuk ke daerah kita, akhirnya kita terpengaruh, tergeser budaya-budaya orang Banten. Bagaimana di Banten, dari kota Serang sampai Cilegon sampai Anyar. Jangankan budayanya, wilayahnya aja hilang. Yang dulu waktu saya kecil, rindang pantai. Dan banyak tuh, bangsa tawon, bangsa gala, banyak sekali. Tapi sekarang, karena situasi kondisi bangunan dan sebagainya, yang akhirnya menarik anak-anak muda. Nah, bahkan bukan anak-anak muda, orang tua pun ikut-ikutan. Nah, ini tidak terasa digeser oleh budaya-budaya yang tidak jelas. Padahal dalam madrasah diajarkan. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikutan terhadap ajaran non-muslim, maka dia termasuk bagian non-muslim. Apakah tidak sadar pelajaran sanawiyah aliyah? Jadi iya. Kan diajarkan. Namun apa daya karena pergaulan kita. Memang begitulah kata takdim. Lata saban mangkana ala bitolah. Lata soli zakah wal bala. Kau jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal agama. Dan jangan bergaul dengan orang-orang pemalas. Itu adalah merupakan malapetaka. Bagaimana di dalam taklim sudah diberi pelajaran sanawiyah. Kan begitu. Jangan bergaul asal-asalan. Iya, bergaul asal-asalan itu nantinya mempengaruhi kita. Kita orang baik akhirnya bergaul dengan orang yang nakal, bawa arus. Nah, ini sekarang tinggal orang-orang tua masing-masing yang punya anak usia SMP SMA harus dijaga, harus diarahkan. Nah, kewajiban orang tua. Bisa ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu, terutama kepada orang tua yang punya anak-anak usia SMP SMA. Ini sering berikan arahan. Makanya penting dimasukkan ibtidaiyah sanawiyah. Penting. Karena pelajaran dasar yang melekat tidak hilang walaupun bintang 3. Banyak teman-teman saya yang lulusan sanawiyah aliyah. Sekarang bintang 2, bintang 3 masih lupa. Apakah masih ingat? Al-Islamu wa dinul ladzi ja'a bi nabiyuna. Masih ingat pelajaran itu. Masih ingat. Dari dasar. Yaitu sanawiyah. Walaupun jadi jenderal, tetap tidak hilang. Itu pelajaran melekat.
Makanya diawasi anak kita, jangan bangga dengan nilai rapot 8 yang tidak tahu agama. Memang boleh umum rapot 8, tapi agamanya, nah inilah. Makanya penting menghadapi situasi kondisi sekarang. Maka kalaupun ada orang-orang tua yang peduli mendidik suku, mengarahkan anaknya, suruh ngaji, suruh ini, suruh ibadah, jangan bergaul sembarangan. Apalagi situasi sekarang salah gaul, udah kasus penanganan BNN, BNN, BNPT yang nanganinya. Wah, seorang bantu harus ditangkap sama BNN, BNPT. Nah, ini tidak mengharapkan. Karena tadi itu salah bergaul. Apakah bukan pasaran itu di pantai-pantai bergaul? Itu pun pasaran buat jualan orang-orang. Pasaran yang tidak jelas itu. Maka saya bukan ada masalah agama, beda pendapat agama, bukan, tapi dari pergaulan itulah, efek dari pergaulan itu akhirnya menimbulkan kejadian yang negatif. Itulah, maka saya ajak kepada semua orang tua sebanten terutama supaya mengawasi anaknya masing-masing, mengarahkan anaknya masing-masing. Siapa orang tidak mengharapkan pengen anaknya soleh? Ngubah dalil lah. Pelajaran madrasah itu waladin soleh mah. Kalau nggak perlu dalil, praktek bagi anak-anak kita. Nah, menjadi orang baik. Ya, bukan sekedar dididik, tapi diawasi pergaulannya. Nah, ini yang ini nih, yang cepat tertarik dengan budaya-budaya baru. Nah, budaya mabok, ini, begitu. Larinya kan pergaulan itu begitu. Makanya orang tua dulu, kalau punya anak agak gede sanawiyah, ditempatkan kamarnya khusus, ruang belajarnya khusus. Orang tua dulu tuh kamarnya banyak. Buat apa? Buat anak yang belajar, yang sudah SMP, SMA, sanawiyah, aliyah, punya ruang khusus untuk belajar. Bagaimana anaknya mau belajar? Oh, rumahnya pengap, nggak ada kamar, akhirnya bergaul keluar, ketemulah negatif, bergaul, yang nggak jelas pergaulannya. Nah, maka saya mengharap kepada ya saudara-saudara saya sebanten aja lah, yang sebanten nih memikirkan anak. Apalah arti harta banyak? Nggak ada apa-apanya, jangan di akhirat. Di dunia juga buat senang. Bukan ngomong akhirat. Tetapi kalau kita sederhana hidup, tapi anak kita kumpul, kemudian salat berjemaah dengan kita, apalagi mau ke masjid, senangnya habis maghrib baca Yasin, wiridan. Ada kecamatan Bojonegara, kecamatan Cirebon, kota Serang, masih ada. Ini mah masih ada, masih banyak anak-anak SMP ukurannya sanawiyah yang menjelang maghrib tuh ya baca dalail, masih banyak. Kalau enggak berarti Anda enggak pernah survei lapangan. Masih banyak, Cilegon juga masih banyak, Serang kota masih ada. Ini kita mengharapkan semua kembalikan ke zaman dahulu, zaman budaya habis maghrib ngaji. Inilah yang sulit, mengembalikan budaya habis maghrib enggak makan dulu, tapi ngaji dulu, habis ngaji baru makan malam. Itulah praktek lapangannya. Kalau sekarang banyak ya terpengaruh, ya wajar lah. Wajar. Karena kedatangan orang pendatang mempengaruhi keadaan. Apapun juga mempengaruhi. Karena saya usia panjang, saya dalam organisasi siapapun bergaul, apakah NU, apakah Muhammadiyah, apakah Persis, apa akademi, apa Salafi juga saya bergaul. Apa saya tidak bergaul dengan Panasir, dengan Syafruddin Negara, Mr. Rum, Kasman, Sinidami, Mejo, Nasution, Harun Nasution. Bergaul bukan hanya dengan Kiai Pramonan Cibeber. Saya bergaul. Saya pernah urus manajemen dakwah di Keramat Raya.
Maka baca, oh gini, oh gini. Nah, ini kekompakan begini nih, perbedaan pendapat jadi masalah, tapi dalam rangka mengangkat ilmu agama. Namanya disebutnya Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama semua. Apakah antara tafsir Jalalain dengan tafsir Syafi'i tidak beda pendapat? Beda. Jalalain madhab Imam Syafi'i. Sementara diasyarahkan oleh Imam Syafi'i Al-Maliki. Syafi'i Al-Maliki. Beda madhab, tidak benturan. Karena dalam rangka pengembangan ilmu. Jadi balap ya namanya. Ini Jalalain. Syafi'inya. Ini Syafi'i Al-Maliki. Itu. Baca tafsir. Tafsir itu. Tafsir Jalalain. Sama Syafi'i. Kan penjabaran dari tafsir Jalalain itu jadi tafsir Syafi'i imam madhabnya dalam ilmu fikih Al-Maliki, maka Syafi'i Al-Maliki. Jalalain Syafi'iyah. Nah, tapi beda enggak. Nah, begitulah. Kemudian orang dulu apa enggak bergaul? Pendatang dari luar. Mulai orang Inggris, orang Cina, orang Belanda, orang Jepang, tapi tetap pengaruh. Karena negara kita memang pengalaman dijajah. Yang pertama itu India masuk, gelombang kedua Cina, gelombang ketiga Belanda, gelombang ketiga Jepang dihancurkan. Oleh siapa? Oleh Amerika. Dibantu. Orang Banten juga yang ngamuk. Yang ngamuk orang Banten. Oleh karena itu saya mengharap pada masyarakat Banten mengawasi anak-anaknya, jangan sampai salah bergaul. Jangan sampai salah bergaul. Karena la tashaban mangkana ahla bitolah. Kan pelajaran madrasah. Jangan bergaul dengan orang nakal. Ahla bitolah. Wa tasawulin. Jangan bergaul dengan orang malas. Ya kahwal bala. Itu malapetaka. Kalau anaknya itu bergaul dengan orang nakal, dengan orang bodoh, itu malapetaka. Kata siapa? Kata Ta'lim, pelajaran sanawiyah. Ta'lim pelajaran sanawiyah itu. Insya Allah besok kita yaitu akan memasuki memerintah malam 1 Rajab. Itu Rajab itu peristiwa banyak. Di antaranya Isra dan Mi'raj. Di dalam Isra dan Mi'raj itu yaitu dalam rangka untuk menerima SPK, surat perintah kerja tertanggal 27 Rajab yang melintasi wilayah yang steril, jangan ada yang makhluk yang masuk, sekalipun Jibril tidak bisa. Karena orang ini mau menerima SPK langsung di satu tempat yang steril, tidak boleh ada yang tahu makhluk Allah kecuali yaitu Rasul berhadapan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, dijawab Allah. Ya. Assalamualaikum. Ayana. Nabi tidak mau, enggak cukup assalamualaikum. Nah, Nabi mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Menjawab assalamualaikum wa ala ibadillahis. Itu mementing, jadi orang salat mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Pakai domir mutakalim al ghair. Pakai assalamu alaina, bukan assalamu alayya. Nah, inilah bukti Islam itu mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Biarkan kepentingan pribadi, tapi maslahatkan umat. Itulah Islam. Itu diterima ya bulan Rajab ini. Bulan Rajab ini banyak peristiwa-peristiwa. Ya kalau kita ceritakan yang segini kitabnya banyak. Bukan hanya dardir aja. Sebagian ya riwayat ada dardir. Tapi kan ambil dari sana singkat jadi dardir. Dari Sahih Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Al-Hakim, Ibnu Majah. Itu ada. Cerita itu mah. Semua juga ulama-ulama muhadisin mencatat. Sahih Bukharinya, Muslimnya, Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Al-Hakim, Ibnu Majah. Itu kan kitab-kitab hadis. Kitab-kitab hadis.
artinya pengumpul hadis. Pengumpul hadis itu, kitab itu kan dikumpulkan oleh Imam Bukhari, namanya Sahih Bukhari. Namanya Sahih Bukhari. Ini dikumpulkan oleh Imam Ibnu Majah, kitab Ibnu Majah. Yang kumpulan hadisnya itu namanya Ibnu Majah, yang kumpulan namanya Imam Bukhari. Siapa ada nama jelas? Siapa Imam Bukhari itu? Yang sebenarnya Bukhari nama kampung Lamunan Cibeber, kayak Cibeber aja. Siapa kiainya? Ada namanya. Ada namanya itu. Nah, itulah ya intinya yang perlu dipelajari oleh generasi seterusnya. Generasi seterusnya itu harus mempelajari. Jangan hanya mengejar-ngejar yang nggak jelas. Nggak jelas. Anak. Kalau orang dulu kan ngerayap. Ngaji tuh ngerayap. Dari bawah terus. Dua lemari. Oh ngerayap. Kayaknya jari sarak sitin riyad takrib patul muin ikna bujarim petoseh. Patul muin patula mugdi muhtaj mugilad. Terus al-kifayah. Ujungnya al-um. Itu Imam Syafi'i. Yang saya bicarakan kan Syafi'inya. Belum ada lagi Malikiyah mah. Al-Muwatta. Al-Muwatta. Terus. Semua meninggalkan tulisan karya tulis. Orang dulu bagaimana Islam berkembang di dunia ini. Sehingga benar-benar dia artinya mengembangkan, tidak ada tujuan apa-apa. Yang penting Islam menyebar. Yang berasal dari Mekah sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Banten, sampai ke Cigading. Alhamdulillah. Pada waktu itu. Inilah perkembangan. Saya mengharapkan memasuki bulan Rajab ini, di samping kita ya ibadah-ibadah. Ya, kalau mau ya puasa. Walaupun ada yang mengatakan doib dan sebagainya. Sebenarnya orang ngedul itu, orang mesum. Apalagi dilarang, dianjurkan juga malas. Udah yang mau puasa-puasa. Sumu tasihu, puasa itu membuat sehat. Apalagi malam hari munajat. Malam hari munajat tuh bisa dirasakan oleh orang-orang yang melakukan. Kenikmatan Rajab itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang melaksanakan. Nikmatnya ibadah Rajab. Yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.